Halo semuanya. Ya, saya di sini Lewi Benejar Asugian dengan NIM 228823058, mahasiswa pendidikan sejarah FKUP Tirta. Kali ini saya ingin mereview buku Kiai Sadraj Misionarisme Tanah Jawa. Ini bisa dilihat, inilah bukunya, covernya. Buku ini ditulis oleh C. Guilot atau C. Guilot, salah satu dosen di Universitas Gadjah Mada. Jadi di sini saya akan membahas tidak seluruh tapi bagian satunya atau bab satunya, di mana di bab satunya itu membahas tentang figur dari Kiai Sadraj ini, bagaimana dalam kehidupannya dia menyebarkan agama Kristen di tanah Jawa pada abad 11. Dia lahir tahun 1135 tepatnya di Jepara, dari keluarga sederhana dan berlatar belakang agama Islam, dan diberi nama Raden Abbas Surapranata. Sejak kecil ia berkelana menuntut ilmu dan mengurangi beban keluarga, bahkan sempat berguru di beberapa pesantren Jawa Timur dan Jawa Tengah. Ia juga mendapatkan gelar kiai karena kealimannya. Perjalanan membawa Sadraj bertemu dengan gurunya yaitu Ibrahim Tunggul Wulung, seorang pemuka Kristen pribumi. Dari titik inilah Sadraj mulai mendalami kekristenan dan akhirnya dibaptis di Batavia pada 14 April 1867. Sadraj ini dikenal sebagai penginjil yang kontekstual, teman-teman, menggabungkan ajaran Kristen dengan tradisi dan kebudayaan Jawa. Gaya kepemimpinan Sadraj sangat unik. Ia tetap mempertahankan gelar kiainya meskipun sudah meninggalkan Islam, dan cara dakwahnya sangat berbeda dari para misionarisme Eropa yang cenderung memaksakan budaya dari mereka atau budaya Eropa itu. Lalu bab pertama buku ini, Kiai Sadraj umumnya menggambarkan sosial dan kultural di Jawa pertengahan abad ke-19, di mana misionaris Eropa menghadapi tantangan besar dalam menyebarkan agama Kristen karena kultur lokal yang sangat kuat di Jawa itu sendiri dan cenderung resistensi terhadap pengaruh asing atau menolak. Kehadiran Sadraj ini membawa perubahan metode penginjilan yang tidak hanya menjadi seorang teolog Kristen, tetapi juga melakukan pendekatan lokal, yaitu ngelmu yang akrab di kalangan masyarakat Jawa, seperti diskusi dan debat agama secara terbuka. Pendekatan ini menarik banyak perhatian penduduk karena Sadraj membahas nilai-nilai spiritual dan kebudayaan yang relevan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat Jawa. Bab ini juga merinci masa transisi Sadraj dari santri dan juga menjadi penginjil. Ia digambarkan sebagai seorang pencari kebenaran yang berpindah dari satu kepercayaan ke kepercayaan lain, hingga akhirnya menemukan kekristenan sebagai jalan hidup yang diyakini. Model dakwahnya banyak ditentang oleh misionaris Belanda. Ini hal yang unik nih, banyak ditentang oleh misionaris Belanda karena dianggap sinkretis dan tidak murni mengikuti doktrin-doktrin dari Barat. Namun Sadraj itu sendiri tetap teguh dan berprinsip bahwa kekristenan itu harus dekat dan berakar dengan budaya Jawa. Ada beberapa gagasan yang disampaikan oleh Sadraj ini, di mana dia menonjolkan pemanfaatan simbol seni dan budaya lokal untuk membumikan pesan Injil di kalangan masyarakat Jawa, kepemimpinannya yang kolektif berbasis komunitas desa, tidak hanya gereja formal, sehingga jemaat dari Sadraj itu sendiri tumbuh mandiri, teman-teman. Strateginya juga yang menggunakan debat agama untuk menjelaskan dan membela ajaran Kristen secara terbuka, sehingga menumbuhkan kepercayaan diri dari pengikutnya. Bab pertama juga menggambarkan konflik dan menegaskan identitas Sadraj sebagai salah satu misionarisme di tanah Jawa. Ia juga memutuskan hubungan dengan misi Gereformeerde Belanda dan membangun jemaat sendiri, menolak dominasi atau pengaruh para misionaris Eropa di tanah Jawa. Kiai Sadraj ini menunjukkan bahwa Injil dapat berakar kuat di tanah Jawa bila dikontekstualisasikan tanpa kehilangan hakikatnya. Di tengah tantangan kolonialisme dan polemik gereja, Sadraj menjadi inspirasi gerakan penginjilan yang relevan dengan budaya lokal Jawa, serta teladan kepemimpinannya sebagai seorang Kristen pribumi yang mandiri dan berpengaruh dari abad 19 hingga pada hari ini, teman-teman. Jadi hasil dari misionarisme Sadraj ini sendiri bisa kita lihat di tanah Jawa, tepatnya ada gereja Purworejo, yang dimana itu adalah salah satu hasil dari misionarisme yang dilakukan oleh Sadraj. Beberapa hal yang dilakukan Sadraj ini dalam bab 1 ini juga menjelaskan bahwa ia adalah seorang yang unik, teman-teman, dimana dia tidak menghilangkan budaya Jawa, tidak menghilangkan adat istiadat Jawa atau apapun yang menjadi tradisi lokal Jawa. Meskipun dia sudah menjadi seorang Kristen, justru dia menggunakannya untuk menyebarkan agama Kristen. Walaupun di tengah-tengah jalan hidupnya, di tengah-tengah ceritanya, dia sempat berkonflik dengan misionarisme dari tanah Eropa, karena misionaris Eropa itu menganggap bahwa Sadraj ini tidak membawa ajaran murni kekristenan, karena berbeda gitu, teman-teman, berbeda dengan apa yang dibawa oleh misionaris Eropa. Di mana Sadraj ini
mengkontekskan kekristenan dengan budaya Jawa, menggabungkan dan juga menggunakan budaya Jawa tersebut. Sedangkan kalau orang Eropa itu dia tetap mempertahankan budaya mereka dan juga justru sekaligus membawa agama dan juga budaya mereka. Sedangkan Sadrat ini sedikit berbeda. Jadi pada akhirnya walaupun berbeda dengan misionarisme Eropa, kisah inspiratif Sadrak ini sangat menjadi teladan terutama untuk para misionaris Kristen lainnya gitu. Jadi itulah teman-teman apa yang saya baca di bab 1 dari buku Kiai Sadrak, Riwayat Kristenisasi Tanah Jawa. Sampai jumpa di video berikutnya, di analisis video buku berikutnya. Bye bye.